Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herni Maulidia, perwakilan dari PDA Bondowoso, akan menyampaikan materi tentang hukum berjima di bulan Ramadan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tiada kata yang indah yang harus diucapkan pada hari ini selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memberikan kesehatan sehingga hari ini kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan yaitu thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bertemu kembali dengan Ramadan adalah nikmat yang patut kita syukuri. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kita untuk menjalani kehidupan atau menikmati bulan yang penuh berkah ini. Setelah sebelumnya 11 bulan kita lalui mengarungi kehidupan yang penuh dengan warna-warni. Kegembiraan menyambut Ramadan merupakan salah satu ciri ketakwaan yang terdapat dalam hati. Kita berpuasa sebulan penuh agar kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dibanding bulan sebelumnya, bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang utama, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di dalamnya juga Al-Quran diturunkan, dan di dalamnya juga terdapat malam Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi umat muslim yang beriman. Selama sebulan penuh kita berpuasa, dan selama sebulan penuh kita diharuskan untuk meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, seperti contohnya makan, minum, dan hal yang tidak senonoh dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hal yang tidak senonoh yang harus kita hindari di dalam bulan Ramadan yaitu berjima atau melakukan hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja di bulan Ramadan. Nah, apabila ada seorang hamba yang melakukan pelanggaran tersebut, maka wajib baginya untuk membayar kafarat. Kafarat sendiri artinya yaitu pembayaran atau penebusan atas pelanggaran yang sudah dia lakukan. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, diceritakan bahwa ada seorang pemuda datang kepada Rasul mengadu. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, celakalah aku." Rasulullah berkata, "Kenapa?" Lelaki itu berkata, "Wahai Rasul, saya sudah menggauli istri saya di siang hari di bulan Ramadan." Maka Rasulullah bersabda, "Silakan kamu merdekakan seorang budak." Laki-laki itu berkata, "Saya tidak mampu ya Rasul untuk memerdekakan seorang budak." Maka Rasulullah kembali bersabda, "Silakan engkau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut." Maka laki-laki itu berkata, "Saya juga tidak mampu ya Rasul untuk melakukan puasa selama itu." Akhirnya Rasulullah memberikan opsi terakhir, yaitu kalau begitu berikanlah makan kepada 60 orang miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, dari kejadian tersebut, dari kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dapat kita tarik kesimpulan apabila kita melakukan pelanggaran yaitu berjima di siang hari dengan sengaja di bulan Ramadan, ada 3 kafarat yang harus kita lakukan. Ada 3 opsi. Yang pertama yaitu memberi makan orang miskin. Salah satu kafarat berjima yaitu kita harus menyediakan sejumlah makanan yang cukup untuk 60 orang miskin. Jadi makanan tersebut bisa berupa makanan pokok seperti beras, jagung, dan sejenisnya. Kemudian dalam hal ini tujuan dari pelaksanaan kafarat ini yaitu untuk menunjukkan pertobatan atas kesalahan yang sudah kita lakukan dan juga bentuk kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. Kemudian opsi yang kedua yaitu memerdekakan seorang budak. Jadi opsi yang kedua ini adalah apabila kita tidak mampu memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang, maka kita bisa memerdekakan budak.
Kemudian opsi yang ketiga yaitu puasa sejumlah hari. Jadi apabila kita memberi makan orang miskin tidak mampu, kemudian memerdekakan budak juga tidak mampu, maka opsi berikutnya yang terakhir yaitu kita berpuasa selama 2 bulan berturut-turut atau 60 hari berturut-turut. Dikatakan berturut-turut di sini yaitu apabila kita melakukan pelanggaran atau membatalkan puasa ketika kita melakukan puasa kafarat tersebut, maka kita wajib mengulanginya dari awal. Nah, seperti itu. Penting diketahui bahwa melakukan jima dengan sengaja di siang hari itu tidak dianjurkan di dalam Islam. Karena kenapa? Karena di bulan puasa itu, di bulan Ramadan adalah bulan untuk membersihkan diri, bulan yang agung, bulan yang suci. Sehingga kita diharapkan oleh Allah untuk membersihkan diri dari hal-hal yang tidak senonoh agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan jima atau berhubungan badan dengan pasangan kita itu di malam hari, yaitu antara setelah berbuka sampai sebelum imsak. Nah, seperti itu. Kapan kita harus membayar puasa kafarat tersebut atau membayar kafarat tersebut? Yaitu secepatnya. Jadi secepatnya kita harus membayar kafarat tersebut sebelum Ramadan berikutnya datang atau sebelum kita meninggal. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita harus melakukan apabila kita melanggar perbuatan tersebut, kita harus melakukan pertobatan dengan cara kafarat dengan penuh keikhlasan. Insya Allah kalau kita melakukan kafarat tadi dengan penuh keikhlasan dan sebagai bentuk untuk memperbaiki diri, maka Allah akan menurunkan ampunannya, menurunkan keberkahan kepada diri kita. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dengan meningkatkan pengetahuan tentunya agar kita terhindar dari hal-hal tersebut, yaitu meningkatkan pengetahuan. Kita harus banyak membaca buku-buku pengetahuan tentang hukum-hukum yang ada di dalam Islam, sehingga selama bulan Ramadan kita tidak perlu lagi tergelincir atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam. Demikian dari saya, saudara-saudaraku yang seiman. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.